Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah, serta para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan sampai ayat 31. Jadi ada 22 ayat bicara tentang Ashabul Kahfi. Dalam 22 ayat itu ada cerita Ashabul Kahfi sebelum masuk ke dalam gua dan tidur selama 309 tahun. Kemudian ada kisah gimana Allah Subhanahu wa taala menjaganya dalam gua. Ada cerita tentang dia pergi ke pasar yang pada akhirnya diketemukan oleh masyarakat ketika itu. Kemudian ada cerita arahan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada 5 perintah yang minggu lalu kita sudah jelaskan. Ada 3 perintah dan ada 2 larangan. Jemaah saya muliakan, kalau kita kembalikan kisah ini kepada tema utamanya, yaitu fitnah agama. Tidak ada di antara kita yang tidak merasakan fitnah dalam agama, baik dalam skala pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Karena pada hakikatnya hak dan batil itu selalu dia akan berhadapan, selalu dia akan saling mengalahkan. Terkadang hak bisa mengalahkan batil, terkadang batil bisa mengalahkan al-haq. Ketika hak mengalahkan batil, maka nilai-nilai kebenaran itulah yang berada dalam masyarakat. Sebagaimana kalau yang batil mengalahkan yang al-haq, maka nilai-nilai kebatilanlah yang akan nampak dalam sistem, dalam masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Dan disitulah akan diuji agama kita, fitnah agama. Ashabul Kahfi adalah profil 7 orang pemuda yang menjaga keimanannya dalam kondisi rajanya, pemimpinnya, sistemnya, undang-undangnya, aturannya, masyarakatnya enggak mendukung. Hanya mereka saja yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ayat yang ke-13. Profil ataupun pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus tetap menjaga keimanan, berinteraksi dengan nilai-nilainya, berkorban untuknya, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan hidayah. Kalau kita enggak istiqomah dalam iman, Allah enggak tambah hidayah. Sebagaimana Ashabul Kahfi bertujuh dia istiqomah dengan keimanan, Allah tambah hidayah, Allah berikan dia hidayah. Malah dikasih hidayah yang tidak pernah dikasih oleh manusia kapanpun dan dimanapun.
Belum ada cerita ini sebelumnya dan tidak akan ada setelahnya. Orang yang ditidurkan selama 309 tahun. Berkat keimanan dan ditidurkan selama 309 tahun. Berkat keimanan dan komitmennya pada nilai-nilai tauhid. Innahum amanu bi rabbihim wazidnahum. Ini pelajaran penting yang perlu kita ambil dari kisah itu. Apapun kondisinya, situasinya, sistemnya, undang-undangnya, aturannya, kita harus komitmen dengan agama. Kita harus istiqomah dalam nilai-nilai ketauhidan, keagamaan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah saya muliakan, yang kedua, mereka ini mengajarkan kita untuk selalu menyandarkan diri kepada Allah. Dalam ayat Allah menyebutkan id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayat yang ke-10. Ketika mereka berlindung ke gua. Jemaah saya muliakan, gua ini memang secara fisiknya gua, tapi pelajaran yang bisa kita ambil, kita harus mencari tempat kondusif untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus gua dalam konteks sekarang. Keluarga kita itu juga bagian dari cara kita untuk melindungi keimanan dan ketakwaan kita. Jangan sampai rumah kita neraka bagi kita. Bagaimana caranya? Rumah kita itu adalah rumah yang jannah, surga bagi kita. Rumahku, surgaku. Kalaupun kita nggak mendapatkan nilai-nilainya di luar, tapi kita bisa mendapatkannya di dalam rumah kita bersama keluarga dan istri kita. Ketika kita beraktivitas di luar sana dengan berbagai macam ujian dan cobaan, kita datang ke rumah, kita datang ke keluarga kita, kita bersihkan kembali apa yang kita dapatkan, kotoran-kotoran yang ada di luar, sehingga kita selalu berada dalam keimanan dan ketakwaan. Jadi bi'ah, lingkungan, milieu yang baik itu akan memperkuat keimanan yang sudah ada pada diri kita. Karena kata Nabi Muhammad SAW, al-insan ibnul bi'ah, manusia itu adalah anak lingkungan. Manusia adalah anak lingkungan. Lingkungannya baik, dia insya Allah akan baik. Lingkungannya jahat, dia akan jahat. Nah, Ashabul Kahfi, dia selain berupaya untuk menjaga, jadi yang pertama tadi mereka istiqomah dengan keimanan dan ketakwaannya. Yang kedua, mencari lingkungan yang bisa memastikan keimanan dan ketakwaan serta keistiqomahannya ini terjaga. Yang ketiga adalah doa. Sudah ada usaha, sudah ada tempat penjagaan, yang berikutnya doa. Karena apapun cerita, semua hidayah, rahmat itu Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Makanya doa yang mereka sebutkan adalah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, bukan dari sisi lain. Ya Allah, berikanlah dari sisimu rahmat, bukan dari sisi penguasa, bukan dari sisi orang lain, tapi dari sisimu saja ya Allah. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Kami sudah usaha, kami sudah beriman, kami sudah istiqomah, kami sudah berupaya untuk menjalankan perintahmu, tapi tunjukkan kami juga pada jalan yang lurus. Jadi ada korelasi antara usaha menjaga iman dan takwa, kemudian membuat suasana yang kondusif, setelah itu baru
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rahmat. Jemaah saya muliakan, yang keempat dalam ayat yang ke-14, wa rabatna ala qulubihim, dan kami ikat hati mereka. Pada akhirnya hati mereka itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikatan keimanan, dengan ikatan akidah, dengan ikatan istiqomah. Jadi diikat itu bukan tiba-tiba dapat. Ada usaha yang kita kerjakan, ada usaha yang kita lakukan. Enggak tiba-tiba Allah berikan ikatan hati, ikatan untuk dia tetap beramal, ikatan untuk dia tetap istiqomah. Coba kita lihat ayat ini, rangkaiannya. Allah berikan ikatan itu setelah mereka melakukan 3 hal. Enggak tiba-tiba kita minta agar kita diikatkan dalam iman, ikatkan dalam akidah, ikatkan dalam istiqomah, ikatkan dalam tauhid. Enggak cuman sekedar minta saja. Setelah usaha yang dilakukan, mujahadah yang dikerjakan, barulah Allah Subhanahu wa taala berikan efek dari usaha kita. Yang keempat, Allah berikan kepada mereka ikatan. Kalau Allah sudah mengikat mereka, siapa yang akan melepaskan? Kalau Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati mereka, siapa yang bisa melemahkan? Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan, siapa yang akan bisa mengalahkan? Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, siapa yang bisa menghalangi? Tapi ini semua berkat usaha. Wa rabatna ala qulubihim. Yang kelima, jemaah saya muliakan, idqamu, yang mereka kerjakan itu setelah Allah ikatkan hati mereka, Allah ikatkan akidah mereka, Allah ikatkan ibadah mereka, Allah ikatkan keteguhan dan keyakinan mereka. Mereka berupaya untuk menyampaikan apa yang sudah Allah berikan itu kepada manusia. Idqamu, ketika mereka berdiri, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh, berdiri dengan lantang mengatakan Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, dan kami tidak akan menyembah selainnya. Jadi keberanian untuk menyampaikan al-haq, kebenaran. Itulah nanti yang Allah arahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW di ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum. Sebagaimana Ashabul Kahfi berani untuk menyatakan kebenaran walaupun dia cuma 7 orang di hadapan masyarakat dan rajanya yang tidak beriman, tapi dia tetap mengatakan al-haq. Dia tetap menyuarakan kebenaran. Dia datangin rajanya, dia datangin keluarganya, dia datangin masyarakatnya, dia datangin handai tolannya untuk mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Ini sesuatu yang gak pernah mereka dengar, karena mereka meyakini berbeda dengan yang Ashabul Kahfi yakini. Menyampaikan kebenaran ini sebenarnya juga pelajaran dari Ashabul Kahfi. Menyampaikan kebenaran walaupun pahit, menyampaikan dakwah walaupun orangnya sedikit, cuma 7 orang. Menyampaikan kebenaran walaupun belum tentu yang mendengar mau terima. Dan memang enggak menerima waktu itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan maha kuasanya, memang apa yang disampaikan oleh Ashabul Kahfi tidak didengar oleh rajanya, enggak didengar oleh masyarakatnya. Tapi dakwah itu menjadi buah bibir, menjadi cerita yang gara-gara itu
terjadilah perubahan. Memang mereka tidur 309 tahun, tapi Allah kan gak tidur. Selama 309 tahun itu telah terjadi banyak perubahan-perubahan. Perubahan dalam kerajaannya, perubahan dalam sistemnya, perubahan dalam masyarakatnya. Sudah ada yang beriman. Ketika mereka dibangkitkan setelah 309 tahun, masyarakat rajanya sudah beriman, sistemnya sudah berubah, undang-undangnya sudah berganti, masyarakatnya sudah baik. Coba antara usaha dia sebelum ditidurkan, setelah dia ditidurkan 309 tahun berubah. Siapa yang punya rekayasa seperti ini? Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata, mereka tidur selama 309 tahun. Siapa yang melanjutkan? Siapa yang bisa membuat hati manusia bisa berubah? Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita mendakwahkan. Masalah orang itu berubah nggak berubah, nerima nggak nerima, bukan urusan kita. Masalah orang dapat hidayah atau nggak dapat hidayah, mau menerima atau nggak menerima, bukan urusan kita. Kita hanya menyampaikan kebenaran. Ashabul Kahfi begitu dia menyampaikan, kemudian mereka tidur 390 tahun. Tapi efek dari yang mereka ucapkan sebelum itu, terjadi perubahan yang luar biasa. Jadi sampaikan kebenaran apapun kondisinya. Jemaah saya muliakan, yang berikutnya, yang keenam, pelajaran yang bisa kita ambil dari Ashabul Kahfi adalah Allah menjaga hambanya. Di saat manusia tidak ada yang bisa menjaga hambanya, Allah jaga Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Fisiknya tidak berubah, matanya tidak berubah. Mereka masuk pada pagi hari, setelah 309 tahun mereka bangun di sore hari. Fisik mereka, jasad mereka, kondisi mereka tetap tidak berubah. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak ada yang bisa menjaga. Keluarga mereka nggak bisa jaga, raja mereka nggak bisa jaga, masyarakat mereka nggak bisa jaga. Allah lah sebaik-baik penjaga manusia. Semua yang ada di luar berubah, tapi dalam gua tidak berubah. Yang berubah hanya waktu saja, tapi fisiknya, orangnya, kondisinya tetap seperti itu. Bagi Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu itu gampang. Idza arada syai'an innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Gampang sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sesuatu di luar konteks kebiasaan. Yang di luar gua itu biasa, yang dalam gua yang luar biasa. Ashabul Kahfi mengajarkan kita keyakinan bahwa selama kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Kita jaga Allah maksudnya kita menjalankan perintahnya, kita meninggalkan larangannya, bertakwa kepadanya. Nah itu kita akan dijaga sama Allah Ta'ala.
Bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan penjagaan sebagaimana Ashabul Kahfi. Dapat, bisa, asal kita mengikuti jejak-jejak Ashabul Kahfi, cuman dalam waktu yang tidak sama. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia berlaku umum, siapa saja. Tapi kita akan dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita ketika kita menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jemaah saya muliakan, setelah dia dibangkitkan, ada nilai penting yang perlu kita ambil di ayat 19. Ini ayat yang pelajaran yang ke-7, yaitu wal yatalattaf, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Ini oleh sebagian ahli tafsir menyebutkan adalah kata yang berada di tengah Al-Quran, di tengah Al-Quran. Jadi kata-kata Al-Quran dari mulai alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai minal jinnati wan nas. Kata-kata itu kalau dikumpulkan pertengahannya ada di wal yatalattaf, hendaklah mereka berlemah lembut. Apa misinya? Allah Subhanahu wa taala memang secara teks ini menyuruh kepada salah seorang dari Ashabul Kahfi untuk pergi dengan cara yang lembut, berinteraksi dengan masyarakat dengan cara yang lembut, bermuamalah dengan orang-orang di pasar dengan cara yang lembut, dan seterusnya. Dan memang sebenarnya Islam ini mengajarkan kita untuk berlemah lembut, tapi bukan menafikan ketegasan, bukan. Jadi lemah lembut ini jangan dipahami enggak tegas. Lemah lembut ini jangan dipahami lemah. Lemah lembut ini jangan dipahami tidak punya sikap. Justru lemah lembut dalam ini menunjukkan nilai daripada agama Islam itu sendiri. Lemah lembut dalam interaksi, lemah lembut dalam bermuamalah, lemah lembut dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Karena Islam itu datang dengan samha, dengan kelembutan, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekerasan. Dia datang dengan kelembutan, dengan kemudahan, dan dengan toleransi. Jadi ini sesuai dengan misi daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya Ashabul Kahfi diperintahkan untuk berlemah lembut. Wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Jemaah saya muliakan, yang ke-8 pelajaran yang bisa kita ambil dari Ashabul Kahfi ini adalah bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menidurkan mereka, maka juga Allah berkuasa untuk membangunkan mereka. Ini
adalah kisah tentang hari kebangkitan. Bagi Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan manusia yang mati sama mudahnya dengan mematikan orang yang hidup. Sebagaimana manusia mati, maka begitulah nanti manusia dihidupkan. Ashabul Kahfi dihidupkan setelah 309 tahun. Walaupun nanti setelah dihidupkan dia dimatikan lagi dengan seketika. Poin pentingnya adalah kisah Ashabul Kahfi adalah kisah tentang kepastian kebangkitan setelah kematian, bahwa manusia ini pada akhirnya semuanya akan mati, dan nanti pada akhirnya juga semuanya akan dibangkitkan. Bukti fisiknya, bukti ilmiahnya, bukti aktualnya Ashabul Kahfi. Nah, ini pelajaran yang ke-9 ya. Pelajaran yang ke-10, Rasulullah Muhammad SAW di awal kisah mengatakan kepada orang kafir Quraisy, besok aku beritahu tentang 3 pertanyaan kamu, pertanyaan ruh, Ashabul Kahfi, dan Zulkarnain. Nabi Muhammad SAW lupa mengucapkan insyaallah, sehingga wahyu turun terlambat selama 15 hari. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Janganlah engkau katakan kepada sesuatu, aku akan kerjakannya esok hari, kecuali atas izin Allah taala. Artinya Ashabul Kahfi ini atau surat Al-Kahfi ayat 23-24 mengajarkan kita untuk selalu mengucapkan insya Allah dalam setiap perilaku dan perbuatan kita. Apapun yang kita akan kerjakan, mau 1 jam lagi, mau nanti siang, mau nanti sore, mau nanti malam, mau besok hari, jangan sampai kita melupakan insya Allah. Janganlah engkau katakan wahai Muhammad kepada sesuatu, aku akan kerjakan itu esok hari kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semuanya atas kehendak dan atas iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa pelajaran dari awal sampai akhir yang bisa kita rangkum dalam kisah Ashabul Kahfi, yang ini menjadi poin besarnya adalah untuk menjaga kita dari fitnah agama. Mudah-mudahan dengan pelajaran Ashabul Kahfi ini dari ayat 9 sampai ayat 31, memang ini sudah kita bahas secara pelan-pelan, tapi ini hari ini kita rangkumkan semua sehingga kita mendapatkan pelajaran secara umum tentang Ashabul Kahfi. Sebelum nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada kisah pemilik 2 kebun, yang poin besarnya adalah menjaga dari fitnah harta. Di ayat yang ke-33, 32 dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dalam agama kita, menjaga kita dari fitnah harta. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.